orang yang beriman dengan baik dan benar saja itu fasilitasnya beda dengan orang yang tidak beriman dengan baik dan benar. Nah, jadi saya ulang ya, nanti di mahsyar sama sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkumpul di mahsyar. Cuman tentu fasilitasnya beda. Saya ulang ya, jangankan sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekelas mukmin yang baik saja itu fasilitasnya beda dengan orang yang tidak baik. Ingat ya, nanti di mahsyar itu ada dua fasilitas. Di mahsyar itu ada dua fasilitas. Ini untuk orang yang beriman, apalagi bagi para nabi dan rasul lebih dari ini tentunya. Yang pertama, fasilitas di mahsyar itu namanya haud. Haud itu telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dzillun yauma la dzilla illa dzillu. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, untuk haud telaga Nabi ini tiketnya cuma satu, Bu. Diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kalau di mana? Di haud telaga Nabi. Yang sekali minum orang enggak akan haus selama-lamanya itu. Nah, yang terakhir yaitu yang kedua adalah itu, naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, itu ada 7 model orang itu. Nanti silakan Anda termasuk yang mana ya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Ada 7 model dalam hadis Sahih Muslim itu ya. Yaitu pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, remaja yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dari akil balik sampai meninggal dunia baik terus. Itu tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, jadi kalau kita nggak termasuk yang pertama dan yang kedua, coba kita lihat yang ketiga ya. Orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Semoga kita termasuk yang ini ya. Ini kita bertemu ini karena Allah kan ya. Kita semua saling mencintai karena Allah. Kalau Anda benci sama saya, nggak akan ada datang ke sini kan? Sebagaimana kalau saya enak sama Anda, saya juga nggak akan datang ke sini, ya kan? Nah, justru karena Anda senang sama kita, saling menyukai lah karena Allah, kita saling mencintai karena Allah, makanya kita mau berkumpul di sini. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan ini jenis kita bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Setelah ini Anda berpisah nggak dengan saya? Ya berpisah lah, masa di sini terus musang nginep kan nggak mungkin kan? Karena masing-masing kita punya keluarga. Saya juga punya keluarga, Anda juga punya keluarga. Masing-masing kita akan berpisah juga karena Allah. Jadi mudah-mudahan Bu, kayak majelis taklim begini, majelis taklim Bu di musola, di masjid-masjid macam-macam itu mudah-mudahan termasuk yang itu Bu. Yaitu apa? Saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Karena saya yakin kalau Anda benci, Anda nggak akan mau ketemu, ya kan? Justru karena kita tidak ada kebencian, insya Allah adanya cinta, makanya kita saling bertemu karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi itu maksudnya apa? Misalnya ibu diam-diam masukin kotak amal ke masjid, dari kasih nama atau kasih nama hamba Allah. Hamba Allah, nggak usah pakai alamat lengkap ya, hamba Allah RT 6 RW 4 tuh. Jadi itu ya, jadi itu sedekah sih sembunyi-sembunyi. Yang kelima, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Ini kita nggak usah jauh-jauh contohnya. Sedekah siri kita insya Allah bisa ya. Sedekah sembunyi-sembunyi ya. Terus termasuk ini menangis dalam kesendirian karena Allah. Misalnya kita lagi bawa motor nih atau pas bawa mobil, teringat perbuatan dosa, terus nangis, tetes saja itu sudah masuk dalam kategori menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Kalau depan orang banyak Ustadz, ya insya Allah tetap berpahala, tapi tidak dapat jaminan. Yang dapat jaminan itu yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Nah, terus kemudian yang keenam adalah orang yang ada 7 itu. Orang yang hatinya terkait dengan masjid. Orang yang hatinya terkait dengan masjid. Jadi orangnya senang ke masjid orang ini. Senang, hatinya terkait dengan masjid. Nabi mencontohkan orang baru keluar dari masjid sudah mikir kapan kembali ke masjid. Itu yang ke-6. Terus yang ke-7 saya kok lupa ya. Imam yang adil, orang yang saling mencintai, seorang pemuda itu, seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya untuk berzina dan dia menolak karena takut kepada Allah. Jadi seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang kaya dan cantik, syaratnya yang ngerayu harus kaya dan cantik untuk diajak berzina, terus dia menolak. Karena takut kepada Allah. Maka dia akan dapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan
Allah. Tapi syaratnya yang rayu harus cantik dan kaya. Apa bedanya cantik sama kaya dengan tidak kaya? Bedanya apa? Bedanya di perawatannya. Ya, silakan yang lain kalau ada. Itu baru untuk orang beriman, Bu. Apalagi untuk sekelas Nabi dan Rasul pasti beda fasilitasnya itu. Monggo silakan yang lain kalau ada. Masalah yang lain boleh silakan. Semuanya kita di sholat Pak Ustaz. Terus tiba-tiba kayaknya nangis terseduh-seduh gitu pada saat sholat. Nah, sholat kita itu batal atau kita lanjutin Ustaz? Lanjut Ya. Karena Nabi pernah ketika sholat nangis sampai terseduh-seduh, dan itu beliau tidak membatalkan sholatnya. Jadi nangis terseduh-seduh dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Ibu tahu Imam Masjidil Haram kalau pas nangis itu sampai gitu. Jadi tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Jelas semua atau tidak jelas semua? Kalau enggak ada cukup ya? Atau ada lagi? Atau cukup? Cukup dulu. Nggih, monggo. Ini kan yang keempat kan, poin yang keempat disebutkan orang yang bersedekah secara diam-diam. Sembunyi-sembunyi, betul. Nabi menggambarkan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Terus? Kadang suka ada istilah gini, untuk memberi contoh kepada yang tidak pernah bersedekah. Oh, ini aku biar orang mengikuti, misalnya gitu ya, supaya orang mengikuti. Jadi ini kita kasih nama, misalnya supaya orang ini mengikuti biar sumbang masjid. Gimana proses? Boleh. Jadi dalam Al-Quran itu bersedekah itu ada 4 macam. Ada sembunyi-sembunyi, ada terang-terangan, ada siang, ada malam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu bersedekah setiap hari dengan 4 cara itu. Ada dalam kitab Sababun Nuzul Imam As-Suyuti ketika menjelaskan tentang firman Allah tentang sedekah di waktu siang dan malam, sembunyi maupun terang-terangan. Itu beliau mengatakan dalam Sababun Nuzulnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu termasuk seseorang yang setiap hari itu bersedekah dengan 4 cara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu seringkali bersedekah tiap hari dengan 4 cara. Yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan cara terang-terangan, yang ketiga di waktu malam, yang ketiga di waktu siang. Siang, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, 4 cara ini setiap hari dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi kalau ibu nanya, boleh seperti tadi itu. Jadi gini Bu, diagendakan saja. Jadi ada yang sengaja secara sembunyi-sembunyi kita melakukannya, yang orang nggak ada yang tahu. Tapi ada yang secara terang-terangan juga kita lakukan supaya orang mencontoh atau terinspirasi atau terdorong atau terpicu atau terpacu seperti apa yang kita melakukan, apa yang kita lakukan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pesantren itu, misalnya ini pesantren lagi bangun masjid, silakan yang mau bantu. Di list daftarnya paling nomor 1 kiainya sendiri, bantu 10 juta misalnya. Iya, harapannya nanti di bawahnya ngikut, ya nggak jauh-jauh situ. Ya itu seperti itu. Tapi yang penting jangan bohong. 10 juta cuman angkanya doang ya repot. Iya. Silakan yang lain. Kali ini teman kuliah satu kelas atau satu kelas. Jurusan apa? Oh sama-sama gizi. Oh ahli gizi berarti. Ahli gizi. Termasuk kalau melayani konsultasi orang-orang supaya hidup sehat itu intinya gitu. Kalau di rumah sakit biasanya yang ngatur makanan pasien itu ya, betul ya? Oh. Bukan apa? Iya, bukan yang masak. Iya, yang ngatur pasien ini cocoknya nanti kasih makan jenis wortel atau apa gitu ya. Iya, betul gitu ya. Oh iya. Yang masak namanya
koki. Cukup? Kita tutup dulu dengan hamdalah ya. Ibu ada lagi? Cukup ya? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan